Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas tentang hadis nomor 150 yang terdapat di dalam kitab Bulughul Maram. Hadis ini membahas tentang masalah nifas, wanita-wanita yang nifas di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada juga hadis nomor 150 juga lanjutannya, apakah seorang wanita tersebut harus mengqadha sholatnya, apakah tidak. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Ummu Salamah. Wa an Ummi Salamah radhiyallahu anhu qalat kana nufasa yaqudu ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da nifasiha arba'ina yauman. Rawahu khamsah illa Nasaiyah wa labdu li Abi Dawud. Wa fil labdi lahu wa lam ya'murhan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi qada'i sholatin nifasi wa sahhahul Hakim. Wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha, dari Ummi Salamah semoga Allah meridhoi atas beliau, qalat, yang mana Ummi Salamah telah menceritakan kepada kita di sini. Kanat nufasa'u, yang mana wanita-wanita yang mengalami nifas ta'udu, menunggu ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ba'da nifasihi, setelah nifasnya, arba'ina yauman, selama 40 hari. Rawahul khamsatu, hadis ini diriwayatkan oleh imam yang 5, illa Nasai, kecuali Imam Nasai, wal labzi li Abi Dawud, dan hadis ini lafadznya menurut Imam Abu Dawud. Wa fil labzin, dan di dalam lafadz yang lain, lahu, yang mana hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, walam ya'murhan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan kepada wanita-wanita tersebut biqada'i sholatin nifasi, mengqadha salat selama masa nifasnya, untuk masa nifasnya. Jadi misalkan dia sudah selesai ini. Nah, Rasulullah SAW tidak memerintahkan seorang wanita tersebut mengqadha sholat, itu ya, selama masa selama masa nifas yang ditinggalkan kemarin, kayak gitu. Makna keseluruhannya adalah syariat memberikan keringanan kepada wanita yang mengalami nifas. Maka syariat memberlakukannya sama dengan wanita yang haid. Jadi nifas, haid itu ketentuan hukumnya sama. Dalam hal tidak boleh sholat dan puasa. Bahkan syariat memanjangkan masa nifas untuknya hingga 40 hari. Jadi wanita tersebut misalkan selama kurang dari 40 hari sudah bersih, maka harus dipanjangkan selama 40 hari, dan dia tidak boleh melakukan sholat dan puasa di situ.
ia harus mengkodok puasa wajib yang ditinggalkannya. Jadi kalau puasa yang wajib selama 30 hari itu wajib dikodok. Nah, jadi kenapa sih puasa dikodok tapi sholat tidak? Itu sudah ketentuan syariatnya seperti itu, ya kan? Kalau otak saya masih belum bisa menyangkau, tapi kalau misalkan ketentuan syariat itu puasa 30 hari, puasa yang wajib itu puasa Ramadan itu wajib dikodok gitu. Nah, beda hal kalau misalkan dengan sholat itu tidak. Hal ini sebagai keringanan buat seorang wanita tersebut. Apabila dia telah merasa suci, sudah merasa suci selama belum masa 40 hari, maka ia harus bersuci dan tidak ada batasan bagi masa yang paling minimal di situ. Jadi dia oke lah selama 40 hari dia sudah suci, ya dia harus bersuci. Tapi seorang wanita tersebut wajib menunggu selama 40 hari dan tidak ada batasan masa minimalnya. Nah, kalau kita analisis lafadznya, an-nafsa di sini wanita yang melahirkan kandungannya, yang melahirkan seperti itu. Taqudu ba'da nifasiha. Nah, ini di sini kalimatnya terpisah ya. Kalimatnya terpisah di taqudu ala ahdin nabi. Jadi sebenarnya ini taqudu ba'da nifasiha arba'ina yauman. Itu kalau kita kondisikan ke dalam bahasa Indonesianya itu lebih enak memahaminya. Menunggu setelah nifasnya itu arba'ina yauman selama 40 hari. Itu. Jadi taqudunya itu antara taqudu dengan ba'da nifasiha terpisah antara ala ahdi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya kalau kita mau enaknya, kalau kita memahaminya itu kanat nufasa'u ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wanita-wanita tersebut mengalami nifas pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taqudu ba'da nifasiha arba'ina yauma, yang mana menunggu selepas nifasnya selama 40 hari. Itu kalau konteks kalimat yang yang bisa kita pahami. Tetapi bahasa Arab berbeda dengan bahasa Indonesia. Pengertiannya juga berbeda di situ. Jadi menerjemahkan lafaz per lafaz itu agak sulit ya kan kalau misalkan kita ini. Nah, biasanya juga saya susah memahami kalau misalkan dia diterjemahkan lafaz per lafaz dalam bahasa Jawa atau ini. Kalau misalkan dipahami dalam bahasa Indonesia itu. Tapi kalau misalkan dia diterjemahkan dalam bahasa Jawa lafaz per lafaz seperti itu, nahwu shorobnya pas, itu tidak ada yang lepas di situ. Nah, kalau misalkan nanti dia diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, itu ya penyesuaiannya itu banyak yang lepas dengan ilmu kaidah nahwu shorobnya seperti itu. Taqudu ba'da nifasiha di sini artinya ialah ia tidak melakukan sholat sesudah melahirkan bayinya selama 40 hari. Hal ini ditetapkan bagi kaum wanita karena kebiasaan haid atau nifas di kalangan kaum wanita yang berbeda-beda. Jadi meskipun tadi dia kurang dari 40 hari, ada yang mungkin 10, ada yang mungkin 25 kayak gitu. Nah, jadi semua pukul rata ditunggu sampai 40 hari.
Kemudian batas fikih hadisnya adalah batasan maksimal nifas ialah selama 40 hari menurut pendapat jumhur ulama. Ini jadi kalau batas maksimal nifas itu ialah 40 hari. Nah, ini menurut jumhur ulama. Jadi meskipun dia sudah dia sudah suci selama 40 hari, ya sudah dia bisa menjalankan sholat puasanya seperti itu. Nah, tetapi di sini ulama memberikan batas maksimalnya yaitu 40 hari. Imam Syafi'i mengatakan batas maksimalnya 40 hari, tetapi mayoritasnya selama batas maksimalnya 60 hari, tetapi mayoritasnya 40 hari. Sedangkan batas minimalnya ialah sekejap, yakni hanya mengeluarkan darah itu. Jadi minimal selama sekejap, kemudian maksimalnya itu 60 hari, kemudian lumrahnya itu 40 hari itu menurut Imam Syafi'i. Jadi kalau kurang dari 40 hari, saya salah tadi. Kalau misalkan kurang dari 40 hari, ya istilahnya dia boleh melakukan sholat dan puasa seperti itu. Jadi ini tadi adalah batasan maksimalnya, batasan maksimalnya bukan dari batasan wanita tersebut bisa mengerjakan sholat atau puasanya. Jadi kalau misalkan dia bisa mengerjakan puasa apa sholatnya, itu tidak ada masalah kurang dari 40 hari. Nah, selama dia tadi sudah merasa suci seperti itu. Jadi, syariat memanjangkan masa nifas di situ, di sini selama 40 hari ya istilahnya dia pukul rata. Batas maksimalnya itu ya istilahnya itu secara umumnya yang dialami oleh wanita itu. Nah, Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan tidak ada batasan bagi masa minimal itu. Jadi batasan minimal itu tidak ada kalau di dalam mazhab Malik dan Imam Ahmad. Imam Abu Hanifah mengatakan masa nifas itu terbatas, yakni selama 25 hari. Itu. Jadi kalau 25 hari batasannya itu menurut pendapat Imam Abu Hanifah. Abu Yusuf mengatakan 11 hari, sedangkan Abu Hasan Al-Basri mengatakan 20 hari. Jadi batasan maksimalnya itu ulama-ulama itu berbeda-beda pandangan. Jadi kalau Imam Malik dan Imam Ahmad ya batasannya sama 40 hari. Nah, tapi kalau batasan minimal mereka tidak pakai. Kalau Imam Syafi'i batasan minimalnya itu sekejap, batasan maksimalnya 40 hari yang mayoritas digunakan oleh para ulama, kemudian biasanya bisa ditambah 60 hari itu. Kalau Imam Abu Hanifah itu tidak ada batasan, itu tidak terbatas, yaitu Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa nifas itu terbatas, yaitu selama 25 hari. Abu Yusuf mengatakan 11 hari, sedangkan Abu Hasan Al-Basri mengatakan 20 hari. Ini dia menyanggah kepada pendapatnya Imam Malik. Jadi itu. Kemudian yang kedua di sini tiada qada bagi sholat yang ditinggalkan selama masa nifas, karena Nabi SAW tidak memerintahkannya
Itu jadi walam ya'murhan Nabi sallallahu alaihi wasallam biqada'i sholatin nifas. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan kepada wanita untuk mengqadha sholatnya selama masa nifasnya. Pada asalnya qadha itu tidak diwajibkan kecuali adanya perintah yang baru. Dan perintah yang baru ini disebutkan pada masa puasa melalui firman-Nya, faman kana minkum maridon aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Jadi kalau sholat itu tidak ada perintah untuk mengqadha. Tapi kalau di sini puasa, di sini sudah ada ketentuannya di dalam surah Al-Baqarah ayat 184. Maka di antara kamu apabila dalam kondisi sakit atau perjalanan lalu ia berbuka, maka wajib baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan pada hari-hari yang lain. Sedangkan mengenai sholat yang ditinggalkan tidak ada perintah baru, maka khususnya tetap pada hukum asalnya, maka tidak wajib mengqadha sholat. Hadis ini mengandung makna yang membantah pendapat segolongan kaum di kalangan Khawarij yang mengatakan sholat bagi wanita yang haid dan nifas wajib diqadha. Nah, inilah bantahan ulama-ulama Ahlus Sunnah yang yang dikatakan oleh kalangan Khawarij. Jadi kalau kalangan Khawarij itu yang di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mengatakan bahwa yang namanya wanita haid dan nifas itu wajib mengqadha sholat apabila wajib mengqadha sholat dan puasa itu apabila dia sudah kelar, sudah suci. Tapi kalau ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, puasa ya wajib diqadha. Itu kan karena dia 30 hari aja dia bentuknya kan kayak gitu. Dan itu cuman 1 bulan full aja kan seperti itu. Tapi kalau untuk sholat itu tidak ada qadhanya seperti itu, karena ini adalah rukhsah bagi seorang wanita, itu baik itu yang haid ataupun yang nifas. Yang ketiga adalah menjelaskan hukum darah yang keluar sesudah melahirkan. Apabila darah tersebut terus mengalir selama 40 hari, maka dalam masa tersebut wanita yang bersangkutan tidak boleh sholat dan tidak boleh berpuasa. Tetapi lebih dari 40 hari dan masih juga ada darah yang keluar, maka hukum darah tersebut masuk dalam kategori darah istihadah. Dan ketentuan hukumnya telah disebutkan di dalam hadis-hadis yang sudah terdahulu. Nah, itu ini adalah hadis yang terakhir di dalam bab babu toharoh. Nah, nanti kita akan membahas tentang bab sholat di penjelasan selanjutnya, di konten-konten selanjutnya. Kemudian kalau kita tarik kesimpulannya pada bab haid ini adalah hadis yang terangkum dalam bab haid ini menunjukkan kesimpulan sebagaimana berikut. 1. Menjelaskan perbedaan antara darah haid dan darah istihadah, tempat keluarnya, serta cara untuk membedakan hal tersebut. Demikian pula hukum-hukumnya. Kemudian yang kedua, wanita yang haid tidak boleh mengerjakan sholat dan puasa selama masa haid, dan ia harus mengqadha puasanya, tetapi sholatnya tidak. Selama masa itu pula suami tidak boleh menyetubuhi istrinya. Apabila si suami menyetubuhinya, maka ia harus membayar kifarat menurut pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Menurut jumhur ulama, si suami boleh menggaulinya tetapi pada bagian di atas kain. Tadi kita sudah bahas ya kan. Kemudian tetapi Imam Ahmad membolehkan mempergaulinya sekalipun di bawah kain, kecuali farjinya, seperti itu ya kan. Antara pusar dan lutut itu tidak boleh kecuali ya ini tadi.
Kemudian yang ketiga, perkiraan masa istihadah ditentukan berdasarkan kebiasaan sebelum itu. Ya, itu juga membandingkan dengan wanita yang sebaya dengannya. Dihalalkan baginya sholat dan puasa, dan suami tidak boleh menggauli menyetubuhinya, dan disunahkan baginya mengerjakan sholat secara jamak suari. Kemudian yang keempat, perkiraan masa nifas selama wanita yang haid dalam hal tidak boleh sholat dan puasa, dan tidak diwajibkan mengkodok sholat yang ditinggalkannya, tetapi wajib mengkodok puasanya. Itu adalah kesimpulan yang keempat dari babul haid, ya kan. Jadi seperti itu penjelasan yang ada di dalam kitab Bulughul Maram. Nah, nanti teman-teman bisa atur di kolom komentar kalau misalkan ada kata-kata yang salah, mungkin ada yang keliru atau mungkin kurang dimengerti oleh teman-teman. Nanti bisa ditanyakan di kolom komentar kalau misalkan ada kata-kata saya yang miss, yang terlewat seperti itu. Dan juga saya memohon maaf kalau misalkan ada kata-kata saya yang menyinggung di hati teman-teman, baik kata-kata saya yang terdapat di dalam konten ini atau di konten-konten sebelumnya. Kemudian juga saya mohon ya sebesar-besarnya masukan-masukan yang terbaik buat teman-teman untuk memperbagus konten ini, ya kan. Saya butuh juga masukan-masukan teman-teman, kritikan teman-teman juga. Kemudian juga kalau ada yang salah silahkan ya diatur ya di kolom komentar, dan itu biasa bagi saya kan seperti itu. Kalau misalkan ada kata-kata yang menyinggung, baik itu yang disengaja atau yang tidak disengaja, ya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau toh pun memang kita berbeda pandangan pendapat, itu ya hal itu ya wajar-wajar saja kayak gitu. Karena juga di konten-konten sebelumnya di ini saya biasa sebutkan nama Ustadz. Saya tidak sependapat dengan misal Ustadz Abu Somad, saya tidak sependapat dengan Ustadz Hadi Hidayat, mungkin saya tidak sependapat dengan Ustadz yang lain, karena ya itu tadi referensi kita berbeda, kemudian kondisi juga yang berbeda seperti itu, dan itu wajar-wajar saja, dan itu merupakan suatu keluasan di dalam kita menjalankan agama Islam supaya bisa lebih fleksibel, tidak kaku, ya kan. Jadi keputusan-keputusan apapun itu ya silahkan teman-teman ambil, ya kan. Kalau misalkan teman-teman suka dengan pendapat saya, silahkan teman-teman ambil dan amalkan. Kalau misalkan teman-teman ada pandangan lain dari ustadz yang lain, itu juga silahkan. Saya juga tidak mempermasalahkan dan tidak mewajibkan harus mengambil dari saya semua, pendapat saya semua. Itu karena ustadz-ustadz yang ada di Indonesia ini banyak, dan ustadz-ustadz yang ada di Indonesia ini juga lebih fakih lagi daripada saya pribadi. Saya istilahnya hanya menjelaskan daripada kitab-kitab yang dasar yang mesti teman-teman harus paham, ya kan, seperti itu. Kalau misalkan ada teman-teman yang belum sempat belajar ilmu-ilmu dasar, yaitu hadis-hadis kayak kitab Bulughul Maram dan lain sebagainya, kita bisa belajar di sini sama-sama dengan metode yang simpel, singkat, padat, seperti itu. Dan juga saya pun banyak menggunakan juga referensi kitab-kitab yang menggunakan terjemahan supaya bahasanya juga tidak membingungkan. Kemudian teman-teman bisa mengerti lebih jelas. Nah, kalau misalkan teman-teman mau beli kitabnya, ini kitab Ibanatul Ahkam, ini syarahnya. Nah, syarah ini banyak digunakan, itu kan. Ini banyak digunakan di pondok-pondok pesantren itu. Jadi sebenarnya ada beberapa syarah
kitab Bulughul Maram itu, tapi yang umum dipelajari di kalangan pondok pesantren yaitu Ibanatul Ahkam. Kalau Bulughul Maram ini sudah banyak dipakai, ya kan, kitab Bulughul Maram ini. Nah, ini DKI, Darul Khotob Al Islamiyah itu, dan enak, ada harokatnya juga, jadi teman-teman bisa langsung mengartikan seperti itu. Itu kitab-kitab yang juga, ini juga kitab Bulughul Maram juga ada terjemahannya. Usahakan kalau misalkan teman-teman mengkaji hadis itu upayakan juga mempunyai syarahnya, seperti itu ya. Kombinasikan kitab matan dengan syarahnya supaya teman-teman bisa lebih paham maknanya seperti apa yang dijelaskan oleh pengarang kitab itu, seperti apa, seperti itu. Kalau saya sih biasa seperti itu. Kalau misal kitab Fathul Qorib, nah saya jelaskan matannya seperti apa. Nanti ada juga ustadz yang menjelaskan tentang kitab Al-Bajuri. Kemudian ada juga ustadz yang menjelaskan tentang kitab Kifayatul Ahya. Nah, itu syarah daripada matan matan Abi Suja. Jadi kalau kitab Fathul Qorib itu sebenarnya syarah daripada matan kitab Abu Suja. Nah, Abu Suja itu ya, dia mengarang sebuah ilmu fikih itu dengan simpel. Jadi misalkan rukun-rukun sholat itu apa saja, kemudian syarat-syarat wajib, syarat sah sholat, dan lain sebagainya. Jadi kita pemula itu bisa paham seperti itu. Nah, itu matan Abu Suja biasa kami pelajari itu. Kemudian masuk di syarahnya kitab Fathul Qorib dan Kifayatul Ahya. Itu rekomendasi saya untuk teman-teman belajar ilmu fikih untuk dasar pemula. Kalau kitab Fathul Qorib, syarah dari matan Abu Suja itu tidak dituliskan dalil-dalilnya di situ. Dia rumusannya saja, pendapat para ulama seperti ini, ya seperti itu saja. Tapi kalau misalkan Quran dan hadis dalilnya lengkap, itu banyak dimuat di dalam kitab Kifayatul Ahya. Nah, itu juga syarah dari matan Abu Suja. Nah, yang recommended banget untuk teman-teman pelajari di ustadz-ustadz. Kemudian hadisnya yang biasa dipakai itu untuk para pemula yaitu kitab Bulughul Maram dan syarah-syarahnya. Di situ ada syarahnya Ibanatul Ahkam. Kemudian saya lupa lagi satu kitab itu syarah dari kitab Bulughul Maram, itu juga Subulus Salam. Nah, itu juga syarah dari kitab Bulughul Maram yang membahas tentang nahwu dan shorof yang ada di dalam kitab Bulughul Maram tersebut. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman membaca matan, usahakan dicari juga syarahnya. Kemudian juga kayak misal teman-teman belajar Sahih Bukhari. Nah, Sahih Bukhari, maka jangan sampai letak-letak teman-teman baca Sahih Bukhari kemudian langsung disampaikan ke orang. Kalau bisa juga dikomparasikan dengan syarah kitab Sahih Bukhari itu dengan kitab Fathul Bari, kemudian Irsyadus Sari, seperti itu. Begitu juga kitab-kitab kayak misalkan Sunan Sahih Muslim, itu juga ada syarahnya. Kitab yang lebih tebalnya lagi yang dibahas secara detail, di situ maksud hadis-hadis yang ada di dalam kitab Sahih Sahih Muslim. Kemudian juga ada yang namanya kitab Sunan Abu Daud, itu juga ada syarahnya, Sunan At-Tirmidzi dan kitab-kitab yang lain. Itu jadi dia ada matannya, ada syarahnya, ada matannya, ada syarahnya. Itu sama halnya dengan kitab kitabnya Imam Ghazali,
Nah, itu juga ada syarahnya. Itu mayoritas kitab-kitab itu ada syarahnya. Itu. Jadi teman-teman kalau ngaji kitab itu belajar ilmu agama itu harus sabar, harus tenang, harus santai kayak gitu. Kemudian juga kalau misalkan ada perbedaan pandangan, semaksimal mungkin teman-teman harus nanyakan kepada ustadz-ustadz yang berkaitan kayak gitu. Eh, Pandangannya seperti apa, kemudian landasannya hukum, terutama landasan hukumnya itu yang mesti ditanyakan kepada ustadz-ustadz tersebut. Jangan teman-teman langsung mengklaim bahwa ustadz ini Syiah, ustadz ini Khawarij, ustadz ini Mu'tazilah, teroris dan lain sebagainya. Itu kalau misal dia sudah istilahnya di situ ya dia tidak mempunyai dasar-dasar yang kuat, dalil-dalil yang kuat, hujahnya pun juga cuma ngalor ngidul aja, ya sudah otomatis tidak bisa dipakai seperti itu. Dia salah pada bab itu saja, pada pandangan itu saja. Jangan sampai kesalahan ustadz tersebut yang hanya cuma satu dibantai seperti itu, ya kan. Jadi ustadz tersebut jadi ditahzir, kemudian sudah nggak usah dipakai lagi, seperti itu, ya kan. Saya berkali-kali mengatakan kepada teman-teman, bukan syarat bagi seseorang yang menjadi ustadz, yang menjadi ulama itu tidak melakukan kesalahan, tidak melakukan kesilapan. Mereka juga pasti ada kesalahan dan kesilapan, dan sepatutnya yang harus kita lakukan bukan untuk mencaci maki, mengadu domba mereka, tapi meneliti satu sama lain. Itu akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.